Penguasa kuil surgawi, bab 429. Gemuruh. Di sebuah pabrik raksasa seluas puluhan mil di sebelah markas besar kuil Tianshan di medan perang luar, mesin-mesin besar yang tak terhitung jumlahnya meraung. Di antara mesin-mesin raksasa, ada baju besi perang yang sedang dibangun satu demi satu. Salah satu keuntungan dari proses industri modern adalah selama alat penggilingan tersedia dan dirancang, maka alat tersebut dapat terus diproduksi dengan sumber daya dan tenaga kerja yang memadai. Ratusan lini produksi di dalam pabrik ini bergemuruh siang dan malam. Jika semua modul sudah mahir, hanya dibutuhkan 1 hari untuk membuat armor tempur setingkat kaisar, sedangkan hanya membutuhkan 1 hari untuk membuat armor tempur setingkat kaisar 3 hari. Saudara Xiao, sumber daya tetaplah sumber daya. Waktu produksi dapat dipersingkat, tetapi sumber daya tidak cukup. Jika waktu diperpanjang, saya dapat mengurangi hilangnya sumber daya sebesar 30%. Di sebelah jalur produksi besar, seorang pria berjas putih dan berkacamata Yin Chaoge berbicara kepada Xiao Tians. Dia adalah ilmuwan terkemuka, dan dia selalu merasa bahwa produksi yang begitu cepat menghabiskan sumber daya yang tidak terbayangkan. Xiao Tians menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan berkata, "Tidak apa-apa, sumber daya. Kuil Tianshan akan menyediakannya sepenuhnya, dan sumber daya Tianmeng Tianchan dan Tianmeng Tianchan ditransfer ke sini dengan cepat. Chaoge, jangan khawatir tentang apapun. Cukup cepatlah waktunya, semakin banyak armor yang bisa dibuat, semakin baik, karena saya khawatir waktunya akan segera terlambat." Ya, jumlah zirah perang yang dibuat oleh Yin Chaoge hanya beberapa ribu, sepertinya banyak sekali. Namun menunggu hingga pecahnya perang di masa depan tidaklah cukup. Yin Chaoge menjawab, "Saat ini, hanya 100 baju besi tingkat kaisar yang dapat diproduksi setiap hari, dan sekitar 30 baju besi tingkat kaisar dapat diproduksi." Xiao Tians mengerutkan kening dan berkata, "Masih terlalu sedikit. Mari kita perluas jalur produksi. Jika 100 jalur produksi tidak cukup, gunakan 1000. Jika 1000 tidak cukup, maka perluas menjadi 10.000. Bagaimanapun caranya, lakukan semuanya keluar untuk berproduksi. Grup Junlin dan kuil Tianshan lainnya lemparkan semua properti yang Anda perintahkan ke dalamnya. Jika tidak cukup, gunakan emas dan belanjakan semuanya." Yin Chaoge sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Xiao Tians. "Xiao, Saudara Xiao, apakah musuh yang akan kita hadapi di masa depan benar-benar sekuat itu?" Kata-kata Xiao Tians, sejujurnya, membuat Yin Chaoge sangat khawatir. Sekuat Xiao Tians dan Departemen Perang Tianxia, yang sekarang berada di puncak dinasti, apakah mereka tidak yakin? 9 Big G. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Bagaimanapun, mari kita membuat persiapan dengan segenap kekuatan kita. Saya merasa jika kita gagal kali ini, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Ayo kita lakukan yang terbaik. Besok pagi, pertemuan ratusan kementerian akan diadakan. Saya akan melakukannya dalam beberapa hari. Anda harus pergi 1 jam lagi. Anda dapat membuat pengaturan di sini. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saja Qian Mian." Yin Chaoge mengangguk dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Untuk membuat Xiao Tians begitu khawatir, dia harus berusaha sekuat tenaga. Meski aku tidak tahu siapa musuh yang dibicarakan Xiao Tians, orang yang bisa membuat Xiao Tians ragu pasti sangat kuat. Xiao Tians baru saja selesai mengobrol dengan Yin Chaoge ketika Qian Mian yang heroik datang. Qian Mian menghampiri Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians, "Tuan Istana, segera setelah berita perekrutan kami dikirim, ratusan ribu orang mendaftar di medan perang di luar wilayah. Yang terlemah adalah ketiga bintang yang kuat. Dan jumlah pendaftarannya masih terus bertambah." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Kami telah mengumpulkan semua orang yang datang dan membentuk pasukan yang terdiri dari 10.000 orang. Kami memiliki sumber daya yang cukup sekarang. Kami telah menghancurkan begitu banyak markas perang dan mengambil semua sumber daya mereka. Berapa banyak orang yang bisa kami miliki membangun pasukan yang terdiri dari 10.000 orang? Bangun saja sebanyak yang Anda bisa." Xiao Tians berhenti sejenak dan melanjutkan, "Mereka yang dapat bertahan di medan perang di luar wilayah bukanlah orang bodoh dan memiliki dasar yang baik. Akan lebih mudah jika pelatihannya terintegrasi. Latih mereka dengan seluruh kekuatan Anda. Kumpulkan mereka secepat mungkin. Bersama." "Ya, Tuan Istana." Qian Mian menerima perintah itu dengan keras. Pada saat yang sama, hari sudah senja di wilayah Departemen Perang Tianxia, dan naga emas keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia telah menyelesaikan promosinya. Naga emas keberuntungan nasional, puncak dinasti, menjulang di atas markas besar Departemen Perang. Aliran energi emas terus mengalir dari naga emas keberuntungan nasional. Energi itu menyebar dan menyebar ke para prajurit Departemen Perang Tianxia yang sedang berlatih di alun-alun. Energi emas itu dapat menguatkan tubuh prajurit. Meskipun tidak jelas,
namun tidak kentara. Saya yakin jika ini berlanjut dalam waktu yang lama, efektivitas tempur para prajurit Departemen Perang Tianxia pasti akan meningkat pesat. Saat ini, ada tempat lain di wilayah Tianxia, dan makhluk di sana diam-diam mengamati Departemen Perang Tianxia. Disitulah Xiao Su berada. Di ruang bawah tanah di kawasan gurun tak berujung di barat laut Tianxia, Xiao Su, yang diselimuti kabut hitam, sedang duduk dengan tenang di atas singgasana yang terbuat dari udara hitam. Aura Xiao Su terus meningkat, dan di depannya ada lautan bawah tanah yang terdiri dari energi hitam tak berujung. Pada saat ini, lautan energi hitam di depan Xiao Su sepertinya telah merasakan peningkatan kekayaan nasional Departemen Perang Tianxia. Mereka tampak terstimulasi, sangat bersemangat, dan dipenuhi dengan keinginan untuk melahap. Bas-bas, makhluk humanoid energi hitam dengan aura tingkat kaisar dan aura tingkat master Tao naik dan turun di lautan energi hitam. Suaranya seperti hantu menangis atau serigala melolong. Apakah kamu sudah mencapai puncak dinasti? Ini terlalu cepat, tapi apakah kamu siap? Waktumu hampir habis. Xiao Su menundukkan kepalanya dan bergumam. Dia sendiri yang mengendalikan dunia bawah tanah Tianxia, memerintahkan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya di lautan energi hitam di depannya. Tubuh Xiao Su telah menjadi hitam seluruhnya saat ini. Setiap inci daging, tulang, dan meridian di tubuhnya telah menjadi hitam. Aura tingkat manusia raja samar-samar meningkat di Xiao Su. Dia adalah orang yang dipilih oleh generasi energi hitam ini, dan tubuhnya sebenarnya sudah mulai bertransformasi sejak lama. Awalnya, Xiao Su tidak akan datang ke tempat ini secepat itu. Harus dikatakan bahwa tempat ini dirancang oleh Tang Yun. 5 tahun lalu, Tang Yun diam-diam mulai mempercepat fusi tubuh Xiao Su dan energi hitam. Apakah Xiao Su menyalahkan Tang Yun? Ketika dia meninggalkan keluarga Xiao beberapa bulan lalu, dia menyalahkan Tang Yun. Tapi setelah dia sepenuhnya berhubungan dengan kekuatan energi hitam dan memahami kebenaran, dia tidak lagi memiliki banyak kebencian terhadap Tang Yun. Dia samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Tang Yun. Hanya saja, kenapa aku? Kenapa anakku? Kenapa? Keluarga Xiaoku bergumam pada dirinya sendiri. Bas, saat Xiao Su sedang berbicara, energi hitam tak berujung tiba-tiba berkumpul di depannya. Dalam sekejap mata, tubuh energi hitam dengan Raja Manusia setengah langkah teratas muncul di depannya. Tidak ada alasan, pilihan antara kamu dan keluarga Xiao sudah ditentukan secara alami. Ada makhluk yang memilih keluarga Xiao terlebih dahulu. Faktanya, kami terlambat memilihmu. Xiao Su, ini adalah takdir. Kami telah menyelesaikannya rencananya. Bukankah bagus kalau kamu bisa memperoleh hidup yang kekal, hidup yang kekal? Dia, pada saat itu, kamu akan menjadi raja mutlak dunia ini. Satu-satunya raja. Yah, tentu saja kamu harus melahap Di Xie dari Departemen Perang Singa. Tentu saja, saat kamu bertarung melawan Di Xie, kami akan membantumu. Lagi pula, semua orang tidak berasal dari faksi yang sama. Jie. Makhluk humanoid hitam itu tersenyum aneh pada Xiao Su, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat menakutkan. Tidak ada yang tahu bahwa barang-barang mereka tersembunyi di bawah tanah. Mata Xiao Su berkilat, dia melihat makhluk humanoid di depannya, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, kalau begitu, tidak bisakah aku pergi ke singa sekarang dan melahap Di Xie? Makhluk humanoid energi hitam berkata, tidak, meskipun kita bisa saling melahap dan memperkuat diri kita sendiri. Tapi kamu tidak bisa keluar dari Tianxia sekarang. Di Xie muncul lebih awal darimu, dan dia juga sudah lama menginvasi Departemen Perang Singa. Itu dalam takdir nasional, jadi dia bisa datang ke Tianxia untuk mencarimu, tapi kamu tidak bisa meninggalkan Tianxia untuk menemukannya. Xiao Su mengangguk setuju dan berkata, yah, kamu benar, aku tidak bisa menemuinya, aku sudah merasakannya, aku tidak bisa keluar dari Tianxia. Humanoid Ki hitam itu mendengus dingin dan berkata, Xiao Su, aku sudah lama menyarankanmu untuk menyerang ketika Tianxia Guoyun dipromosikan menjadi dinasti, atau mencari lebih banyak utusan di luar. Tapi kamu belum pernah lakukan itu, sehingga kamu dibatasi di mana-mana sekarang. Meskipun kamu telah menjadi Raja Manusia, kamu dikenakan lebih banyak pembatasan. Xiao Su tampak sedikit menyesal dan berkata kepada makhluk humanoid hitam di depannya, baiklah, maafkan aku. Makhluk humanoid Ki hitam menjadi lebih marah saat dia berbicara, Xiao Su, tolong jaga dirimu. Kamu tidak menyerang takdir nasional Departemen Perang Tianxia sebelumnya. Setelah takdir nasional Departemen Perang Tianxia sepenuhnya dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, meskipun kita juga akan dipromosikan menjadi Raja Manusia pada saat itu, aku ingin menghancurkan dinasti kekaisaran yang sebenarnya tidak semudah itu. Ada 4 Raja Manusia di wilayah Tianxia sekarang. Xiao Su berdiri dan berjalan ke arah makhluk humanoid hitam itu, membungkuk dan berkata, baiklah, maafkan aku utusan,
aku masih memiliki beberapa emosi kehidupan nyata di hatiku sebelumnya, dan aku tidak bisa melepaskannya. Maafkan aku. Melihat sikap hormat Xiao Su, makhluk humanoid Ki hitam itu kehilangan banyak amarah di dalam hatinya, lalu berkata, lupakan saja, tidak masalah. Saat Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, 9 rasul kita akan melakukannya juga dapat membuka blokir orang. Wang Zanli, tidak akan sulit untuk menghancurkan Tianxia pada saat itu. Xiao Su mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, Tuan utusan benar. Ketika sekelompok dari kami para raja terbunuh, Tianxia pasti tidak akan bisa menolaknya. Maaf, Tuan Rasul, bolehkah saya bertanya, Tuan utusan, 8 utusan dewa yang tersisa. Kapan kamu akan bangun? Makhluk humanoid hitam itu mendengar kata-kata itu dan berkata, ini hampir berakhir. Ini hanya masalah beberapa hari ini. Mereka akan bangun satu demi satu. Dan jangan takut pada Kaisar Xie. Bahkan jika Departemen Perang Singa dipromosikan kepada Kaisar Chao, karena benua itu tidak memiliki fondasi yang cukup, di Xie tidak sekuat itu. Jika saatnya tiba, dengan bantuan kami di benua timur, tidak akan sulit bagimu untuk melahap Kaisar Xie. Oke, kalau begitu aku akan pergi, dan kamu dapat terus meningkatkan kekuatanmu. Xiao Su masih membungkuk hormat, sikapnya sangat-sangat hormat. Humanoid energi hitam masih marah pada Xiao Su sebelumnya sehingga Xiao Su tidak pernah sepenuhnya berasimilasi dengan Xiao Su. Baru setelah Xiao Su memaksa masuk ke gerbang Akademi Seji terakhir kali mereka sepenuhnya mengendalikan Xiao Su. Makhluk humanoid hitam itu mendengus dingin dan hendak melanjutkan mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Su. Tiba-tiba terdengar suara letupan lembut. Makhluk humanoid hitam itu tercengang. Makhluk humanoid energi hitam itu menunduk tak percaya, lalu dia melihat telapak tangan Xiao Su telah menembus jantungnya, dan energi di tubuhnya terus mengalir ke tubuh Xiao Su. Kamu, Xiao Su, apakah kamu berani melahapku? Makhluk humanoid energi hitam itu berubah pikiran dan memandang Xiao Su dengan tidak percaya. Dalam kesannya, meskipun Xiao Su masih mempertahankan sedikit kesadarannya, dia seharusnya sudah benar-benar menghitam. Kalau begitu, bagaimana Xiao Su bisa mengambil tindakan terhadapnya? Dan berani mengambil tindakan terhadapnya? Haha, Xiao Su tiba-tiba tertawa aneh. Dia tersenyum dan mengangkat kepalanya dengan mata yang tak berujung dan menyeramkan. Kenapa aku tidak berani melahapmu? Kamu telah memerintahku dalam kesadaranku sebelumnya. Apakah kamu merasa nyaman memerintahku? Tubuh makhluk humanoid energi hitam menjadi semakin tipis, dan kekuatan di tubuhnya mengalir deras menuju tubuh Xiao Su. Saat berikutnya, makhluk humanoid hitam itu berteriak dengan dingin pada Xiao Su, Xiao Su, kamu gila. Berhenti, jika kamu membunuhku, 8 rasul yang tersisa tidak akan melepaskanmu. Xiao Su mencibir, mereka. Mari kita tunggu sampai mereka keluar. Belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Ada sedikit ketakutan di benak makhluk humanoid hitam itu. Dia menatap Xiao Su dan bertanya, Xiao Su, kamu gila. Tanpa bantuan kami, bisakah kamu memenangkan dinasti kekaisaran? Xiao Su tersenyum. 99% mata Xiao Su telah ditelan oleh energi hitam. Apakah aku mengatakan bahwa aku harus menghancurkan Departemen Perang Tianxia? Makhluk humanoid hitam itu tercengang dan memandang Xiao Su dengan bodoh. Saat berikutnya, makhluk humanoid hitam itu berteriak seperti orang gila, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin kamu masih bisa melawan kami. Bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak mungkin. Xiao Su menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang mustahil. Setelah dinasti kekaisaran Tianxia dihancurkan lagi dalam kehidupan ini, kamu akan sukses sepenuhnya. Makhluk humanoid energi hitam, yang akan menghilang, meraung histeris, itu benar. Xiao Su, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mempertahankan jejak kemanusiaan, tapi kamu tidak bisa menolaknya. Kali ini dunia pasti akan hancur. Melahap, kamu tidak bisa menghentikannya, kamu tidak bisa menghentikannya. Xiao Su mendengus dingin, dan langsung mempercepat kecepatan melahap lawannya, aku tidak bisa memblokirnya, kamu tidak bisa melihatnya, kan? Katakan padaku, berapa banyak orang yang masih kamu miliki? Sama sekali tidak mungkin kamu hanya punya 9. Katakan padaku berapa banyak lagi. Katakan padaku dan aku bisa menyelamatkan kesadaranmu. Makhluk humanoid hitam itu tersenyum, Jieji. Xiao Su, aku tidak akan memberitahumu. Apa menurutmu ini akan berakhir jika kamu membunuhku? Itu tidak bisa diakhiri, dan kamu pikir kamu membunuh aku apakah ini semua tentangku? Tidak, ini hanya hidupku. Xiao Su, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak. Bang, Xiao Su tidak lagi memperhatikan kata-kata pihak lain,
tetapi mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan energi hitam yang tak ada habisnya tiba-tiba meledak, dan segala sesuatu tentang pihak lain ditelan sepenuhnya oleh Xiao Su. Untuk sementara waktu, tubuh Raja Manusia Ki Hitam Xiao Su kembali mengeras. Kekerasan, tepat setelah Xiao Su membunuh utusan energi hitam, lautan energi hitam di depannya tiba-tiba bergulung dengan hebat. Di lautan energi hitam, tubuh energi hitam tingkat Tao sangat marah pada Xiao Su. Karena dalam pelantikan mereka, Xiao Su baru saja membunuh jenis mereka. "Huff, keluar!" teriak Xiao Su, dan saat berikutnya dia dengan keras menamparkan lautan energi hitam di depannya, dan dalam sekejap, sebuah tangan besar yang menutupi langit dan matahari muncul di atas lautan. Energi hitam. Setelah suara gemuruh yang keras, makhluk humanoid hitam yang tak terhitung jumlahnya di lautan udara hitam diledakkan oleh telapak tangan Xiao Su. Tapi Xiao Su tahu bahwa pendekatan seperti itu tidak akan ada gunanya. Dengan lautan energi hitam, tubuh benda-benda itu akan memadat lagi seiring waktu. Hanya saja butuh waktu lebih lama untuk memadat ke level Master Tao. Segera, lautan energi hitam menjadi tenang. Xiao Su telah membunuh terlalu banyak makhluk tirani dengan telapak tangannya sekarang. Makhluk humanoid setingkat kaisar, setingkat raja, dan setingkat dewa perang yang tersisa dengan cepat tenggelam, tidak berani bangkit kembali. Setelah semuanya tenang di ruang bawah tanah ini, energi hitam di mata Xiao Su menjadi lebih kuat. Xiao Su duduk sendirian di atas batu besar dan menatap lautan energi hitam yang bergejolak di bawah dengan linglung. "Xiaoer, kamu harus cepat. Kaisar Manusia Dao adalah satu-satunya harapan yang bisa membunuh mereka semua." "Tang Yun, ya, di kehidupan selanjutnya, jika ada kehidupan selanjutnya, tolong biarkan aku tidak pernah bertemu denganmu lagi." Bab 430. Pada saat yang sama, di alun-alun markas Departemen Perang Tianxia Jing, Xiao Su membunuh dan melahap utusan itu. Tang Yun, yang berada di bawah takdir nasional, gemetar, dan matanya tidak bisa tidak melihat ke arah barat. "Maafkan aku." Ada sedikit rasa sakit di mata Tang Yun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tang Yun menunduk. Namun yang juga tidak diketahui Tang Yun adalah saat matanya berfluktuasi, Kong Chang yang berdiri di kejauhan melirik ke arahnya, dan Kong Chang merasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Sangat kejam, tapi juga sangat menyedihkan, pikir Kong Chang dalam hati. Dia pernah bertemu Xiao Su sekali, dan dia juga merasakan sedikit fluktuasi di wilayah barat Laut Tianxia sekarang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak bertanya pada Tang Yun. Adapun Wang Yangxia, dewa Tianxia lainnya, dia tidak merasakan fluktuasi di zona barat. Promosi Tianxia ke pertandingan nasional telah selesai dan dia secara resmi dipromosikan ke tingkat puncak dinasti. Komandan pertama Qin Wu, setelah menyelesaikan masalahnya, tidak tinggal terlalu lama. Setelah membuat pengaturan, dia meninggalkan Xia Jing bersama Liu Che dan Long Zhanguo, Zudi, menuju markas penjaga aturan di pusat dunia. Yang Xia dan Kong Chang juga kembali masing-masing. Tang Yun akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat siluet naga keberuntungan nasional yang muncul di udara. Ketika dia berada di Departemen Perang Tianchan, Xiao Tians pernah memberitahu Tang Yun bahwa dia harus kembali ke keluarga Tang agar dia bisa bertemu Gao Wei. Tang Yun juga ingin kembali ke keluarga Tang. Sekarang banyak hal yang hampir mengalami kemajuan, dan semakin banyak rahasia dari masa lalu yang mulai terungkap. Rencana terbesar Tang Yun saat itu, Xiao Tians, juga telah memulai jalur Kaisar Manusia. Sekarang dia telah dipromosikan ke puncak Kaisar sejati di tahap tengah, dan kekuatan tempur Raja Manusia tahap awal benar-benar mencapai puncaknya. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan perkembangan selanjutnya tidak lagi berada dalam kendali Tang Yun. Dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Tang Yun meninggalkan markas perang dalam sekejap, sampai ke jalan di luar, dan berjalan menuju keluarga Tang selangkah demi selangkah sendirian. Ini adalah kedua kalinya Tang Yun kembali ke keluarga Tang dalam 5 tahun, tetapi pertama kali dia menyembunyikan sosoknya dan tidak ada yang tahu dia akan pergi. Kecuali anak-anak kecil. Terakhir kali dia kembali ke keluarga Tang, dia menggunakan suaminya sendiri Wang Daoyun untuk membantu Gao Weiwei maju, tetapi dia tidak bertemu langsung dengan Gao Weiwei. Tapi kali ini Xiao Tians memintanya untuk kembali dan menemui Gao Weiwei. Memikirkan hal ini, Tang Yun merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dialah yang sendirian mengubah nasib Gao Weiwei dalam hidup ini. Biarkan dia terlibat dalam pusaran air yang tak terduga ini. Terlebih lagi, selama 5 tahun ketika Gao Weiwei dan Xiao Xiao tinggal sendirian, Tang Yun mengetahui tentang pengalaman tragis mereka berdua. Tapi Tang Yun tidak ikut campur. Tidak peduli seberapa keras Gao Weiwei dan Xiao Xiao, dia tidak pernah ikut campur dan hanya mengamati dalam diam. Akankah dia mengeluh tentangku? Akankah dia mengenaliku sebagai ibunya? Nah, sekarang dia adalah manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang sangat kejam,
dia merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir untuk menghadapi Gao Weiwei nanti. Ada Xiao Xiao, dua ayah, dan seorang saudara perempuan. Saat aku kembali kali ini, bagaimana? Bagaimana aku harus menghadapi mereka? Tang Yun merasa lebih tidak nyaman setelah memikirkan Xiao Zantian dan Tang Zhen. Haruskah aku membelikan mereka sesuatu atau sesuatu? Pikir Tang Yun sambil berjalan pergi. Karena dia sedang memikirkan sesuatu, dia berjalan sangat lambat. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, dia baru saja meninggalkan rumah departemennya tidak jauh. Saat berikutnya, saat Tang Yun sedang berjalan, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia membeku. Karena saat ini, dalam persepsinya, seseorang muncul 100 meter di depannya. Gao Weiwei, seorang wanita yang sangat bermartabat dan berbudi luhur yang mengenakan gaun putih panjang, sosok tinggi dan selendang rambut panjang, berdiri tepat di depan Tang Yun, menatap Tang Yun dengan mata yang rumit. Setelah Tang Yun tertegun beberapa saat, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gao Weiwei. Saat Tang Yun mengangkat kepalanya dan menatap Gao Wei menarik napas dalam-dalam, dengan senyuman di wajahnya, dan berteriak kepada Tang Yun dengan penuh hormat, "Ibu, aku di sini untuk mengantarmu pulang." Tang Yun membuka mulutnya sedikit dan menatap kosong ke arah menantu perempuannya, Gao Weiwei yang bijaksana dan lembut, yang berdiri di depannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara Gao Weiwei, kosong. Pada waktu yang hampir bersamaan, jauh di bawah tanah di barat Laut Tianxia, Xiao Su membunuh utusan kekuatan gelap, dan Tang Yun serta Gao Weiwei bertemu di pintu masuk Departemen Perang. Di markas Rule Guardian yang terletak di pusat dunia, tim yang terdiri dari pemain kuat dari kekuatan top dunia juga mulai memasuki lokasi. Sebuah konferensi yang melibatkan seluruh dunia akan segera diadakan. Pada pertemuan seluruh Departemen Perang dunia ini, semua orang tahu bahwa situasi dunia harus terpecah belah. Struktur dunia sebelumnya adalah Departemen Perang Singa adalah satu-satunya, dan 7 atau 8 Departemen Perang teratas lainnya di dunia bersatu. Departemen Perang Singa memimpin grup Z9 mendominasi seluruh dunia. Namun keadaan sebelumnya tidak akan ada lagi mulai hari ini. Karena Departemen Perang Tianxia di benua timur juga telah mencapai puncak dinasti. Departemen Perang Tianxia saat ini mampu bersaing dengan Departemen Perang Singa dalam segala aspek. Jadi pertemuan ini pasti akan sangat merepotkan. Terlepas dari apakah Departemen Perang Tianxia bersedia atau tidak, dalam pertemuan Departemen Perang Dunia ini, Departemen Perang Tianxia akan merebut hampir setengah hak berbicara dari Departemen Perang Singa. Dan hal ini pasti akan sangat merugikan kepentingan Departemen Perang Singa. Tentu saja, Departemen Perang Singa tidak akan pernah melepaskan haknya untuk berbicara di seluruh dunia dengan mudah. Kedua belah pihak pasti akan berkonflik. Dalam konflik antara dua Departemen Perang Super, bagi Departemen Perang Kecil dan Menengah yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan kali ini, mereka harus memilih pihak. Tidak apa-apa untuk tidak memihak. Tren umum telah berubah. Pada saat ini, di kedua sisi gerbang base camp penjaga aturan, ada semua pembangkit tenaga listrik tingkat Tau berbaris, termasuk mereka yang berasal dari alam kematian dan alam kehidupan. Dao Yi bertanggung jawab untuk menerima orang-orang dari Departemen Perang terkemuka dunia. Dan pada saat ini, jauh di dalam markas penjaga ketertiban, 5 Raja Manusia Ekstrim di kamp penjaga penuh dengan aura. Saat ini ada 5 Raja Manusia di dunia, dan mereka semua berada pada tingkat akhir Raja Manusia. Momentum mereka berlima berturut-turut membanjiri seluruh pulau. Dengan mereka berlima di sini, bahkan orang kuat dari Departemen Perang Singa tidak akan berani mengambil keuntungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, masih ada 3 jam tersisa sebelum pertemuan 100 cabang diadakan. Sebagian besar perwakilan kuat dari kekuatan tertinggi di dunia bergegas ke alun-alun di depan tempat tersebut. Departemen Perang Macan Hitam, Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Beruang Besar. Orang-orang kuat dari 4 Departemen Perang teratas semuanya telah tiba, termasuk Departemen Perang Armor Kuat, Departemen Perang Blackstone, Departemen Perang Dalu dan banyak Departemen Perang Besar, Menengah dan Kecil lainnya. Hanya saja setelah orang-orang kuat dari Departemen Perang ini tiba, mereka tidak berani masuk lebih dulu. Hanya karena 2 divisi perang terkuat di dunia saat ini belum tiba. Yang terkuat tidak datang, jadi yang lemah harus menunggu di luar. Dan meskipun tidak ada orang kuat dari Departemen Perang Singa dan Departemen Perang Tianxia yang datang, perwakilan Departemen Perang Dunia di alun-alun masih dibagi menjadi 2 tim. Perbedaannya terlihat jelas, seperti Departemen Perang Dali yang sebelumnya memiliki celah dengan Departemen Perang Singa, namun dalam hal ini tetap berpihak pada Departemen Perang Singa. Perwakilan dari 2 Departemen Perang Lapis Baja dan Batu Hitam yang mengikuti Xiao Tianz dalam pertempuran sebelumnya berada di sisi berlawanan dari Departemen Perang Tianxia. Terakhir, 4 Departemen Perang Veteran teratas dunia, Macan Hitam, Beruang Besar, Ular Perak, dan Elang Besi.
Mereka berempat juga dibagi menjadi dua tim, berdiri diam dan menunggu. Meskipun dua departemen perang teratas, ular perak dan elang besi, telah meninggalkan aliansi Z9, mereka masih memiliki tingkat aliansi lain dengan departemen perang singa. Departemen perang macan hitam dan beruang besar berada di pihak Kam Tianxia. Tidak ada pilihan. Tren saat ini adalah persaingan antara dua departemen perang super, Tianxia dan Xiongxi. Hanya saja orang-orang kuat dari 4 departemen perang teratas ini semuanya memiliki sedikit kerumitan di hati mereka, karena panggung dunia di masa depan bukan lagi milik mereka. Tak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa mulai saat ini Tianxia dan Sang Singa pasti akan bersaing di segala aspek. Perwakilan dari Departemen Perang Singa telah tiba. Setelah teriakan yang jelas terdengar, sekelompok ahli top dari Departemen Perang Singa berjalan dari luar alun-alun. Hampir pada saat yang sama, dengan teriakan nyaring, Qin Wu, Liu Che, Zudi, dan Long Zhanguo dari Departemen Perang Tianxia juga berjalan dari luar alun-alun. Departemen Perang Singa dipimpin oleh manusia setengah langkah tingkat raja, seorang tetua di Gunung Suci, dan komandan Departemen Perang setelah reorganisasi Departemen Perang Singa, Maisel. Kini, dengan dorongan keberuntungan nasional dari Departemen Perang Singa, kekuatan tempur Maisel telah mencapai tingkat raja manusia setengah langkah teratas dengan 8 lingkaran matahari. Demikian pula, Qin Wu, komandan pertama Departemen Perang Tianxia, dengan restu kekayaan nasional Departemen Perang Tianxia, juga sebanding dengan raja manusia setengah langkah teratas yang memadatkan 8 lingkaran-lingkaran cahaya matahari. Tiba-tiba, Qin Wu dan Maisel bertemu di pintu masuk karpet merah alun-alun. Maisel memancarkan aura yang sangat dingin. Dia menyipitkan mata ke arah Qin Wu dan berkata, "Kamu sangat baik. Kamu telah maju ke puncak dinasti dalam waktu yang singkat. Tetapi jika kamu berpikir demikian, kamu bisa berada pada posisi yang setara. Pijakan bersama kami singa di masa depan. Kalau begitu, kamu masih tertinggal jauh." Qin Wu juga mendengus dingin, menyipitkan matanya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata, sepertinya departemen perang tertentu telah dikalahkan dalam 3 perang. Saya ingin bertanya, berapa banyak orang kuat yang ada di Gunung Suci Anda? Meiser berkata dengan suara yang lebih dingin, ini lebih dari yang kamu kira, Qin Wu. Apakah kamu ingin melanjutkan perang? Qin Wu mencibir tanpa rasa takut dan berkata, hanya kamu. Kami Tianxia sama sekali tidak percaya pada kredibilitas Anda, jadi kami merobek perjanjian gencatan senjata seperti biasa. Apapun yang Anda inginkan, jika Anda ingin berperang, maka berperanglah, kami Tianxia. Lagi pula aku di sini untuk menemanimu. Aku ingin melihat berapa banyak orang kuat yang terbunuh di Gunung Sucimu. Kamu, Qin Wu, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kami tidak dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran sekarang, akan sulit bagimu untuk tetap hidup hari ini. Qin Wu, kamu. Sebelum Meiser bisa menyelesaikan kata-katanya yang mengancam, tiba-tiba, suara keras lainnya terdengar di alun-alun. Di luar medan perang, kuil surga, penguasa istana. Kami datang. Boom. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Tians, mengenakan jubah perang hitam dan membawa pedang panjang di pinggangnya, berjalan menuju pintu masuk alun-alun dari kejauhan. Aura tingkat manusia Raja Xiao Tians yang kuat membuat seluruh penonton kewalahan. Di belakang Xiao Tians ada sekelompok pembunuh yang diikuti oleh 4 guru Tao yang kuat. Seorang Raja Manusia dan 4 guru Tao bergegas ke pintu masuk tempat tersebut. Sesaat, saat sosok Xiao Tians terungkap, di alun-alun, kekuatan teratas di dunia mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiao Tians. Ya, tidak peduli siapa itu, apakah itu orang kuat dari Departemen Perang Besar, Menengah dan Kecil, orang kuat dari 4 Departemen Perang Lama, atau Maisel dari Departemen Perang Singa. Pada saat ini, setelah Xiao Tians datang sendiri, bahkan Maisel tidak berani mengucapkan kata-kata ancaman lagi. Ketika Meiser pertama kali bertemu Qin Wu dan yang lainnya, dia tidak peduli. Tetapi ketika Xiao Tians, dewa pembunuh yang tiada taranya, tiba, dia merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya gunung, terlalu banyak orang yang dibunuh oleh Xiao Tians. Mereka takut dibunuh. Bersambung.